Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat Sehat. Semoga kita semua sehat selalu dimanapun berada dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Romi Ronaldo, dalam podcast Dinkes Muba, Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Sobat Sehat, pada hari ini, Rabu 4 September 2024, topik pembahasan podcast kita yaitu mengenai inovasi tenaga kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan mengabdi untuk negeri menuju Indonesia Emas 2045 melalui Geber Aksi atau gerakan beri aksi eksklusif dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting tahun 2024. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai beraksi ini atau gerakan beri aksi eksklusif ini, sekarang kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Kakak Novi Ratnasari SST, beliau merupakan bidan konselor laktasi RSUD Bandung Mencir. Dan yang kedua, kita juga ditemani oleh Dr. Ading Rohadi SPA, dokter spesialis anak RSUD Bayung Mencir. Selamat pagi, Kak Novi dan juga Dokter Ading. Selamat Selamat pagi. pagi, Romi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Novi. Iya, Bang. Nah, sebagai salah seorang yang menyusun dari inovasi kesehatan mengenai beraksi ini atau gerakan beri aksi inklusif ini, itu kira-kira yang melatar belakangi kakak untuk membuat ataupun untuk menggalakkan aksi beri aksi inklusif ini apa? Terima kasih, Diceritakan Romi. sedikit Ya. ya. Ini sapaannya sobat sehat ya, Romi ya. Iya. Oke, semoga sobat sehat di rumah bisa denger ini ya. Dan kebetulan hari ini saya didampingi langsung oleh dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Lincir, Dr. Ading Rohadi, spesialis anak yang benar membimbing dan mengarahkan inovasi ini. Jadi mungkin sebelum kita bicara tentang inovasi geber aksi atau gerakan beri aksi eksklusif, mungkin kita tarik mundur sedikit ke belakang ya, Romi ya, dan sobat sehat. Jadi yang melatar belakangi adanya inovasi ini adalah sebenarnya kalau kita bicara tentang ASI, mungkin kayaknya udah awam, kayaknya udah gaungnya udah lama deh tentang ASI. Iya. Bahkan ternyata ASI ini kalau kita lihat dari sisi agama saja, dari agama Islam dan agama yang lain, kalau agama Islam Al-Baqarah ayat 233, itu memang sudah mewajibkan untuk ibu memberikan ASI kepada bayinya. Dan yang kedua, ternyata WHO, Badan Kesehatan Dunia pun mewajibkan agar ibu memberikan ASI kepada bayinya 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja, Romi. Iya. Dan dilanjutkan sampai bayinya 2 tahun. Oke. Kemudian kita masuk yang ketiga nih di Indonesia. Jadi peraturan di Indonesia itu ternyata sangat kuat dan sangat banyak bahkan peraturannya yang mengarahkan untuk ASI. Hmm. Bahkan PP yang mengatur juga telah mengatur bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif ini. Nah, balik lagi nih ke inovasi. Ternyata di lapangan pemberian ASI eksklusif ini data di lapangan itu sama sekali tidak tinggi dan masih Cakupan sangat rentan. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya untuk PP yang sudah mengatur sedemikian rupa, bahkan dari agama yang sudah mewajibkan, mestinya capaian ASI eksklusif ini harusnya udah jauh lebih tinggi. Iya. Dan ternyata di tahun 2022 pada MUBA, Bumi Serasan Sekate yang kita sayangin ini, ternyata capaian ASI-nya tuh hanya 48,6%. Sedap. Iya, benar. Begitu juga untuk saya sendiri yang bekerja di rumah sakit, jadi saya turun ke lapangan bersama manajemen dan dokter spesialis kita, bahwa memang benar di tahun 2022 itu rata-rata ibu itu seandainya kita ambil sampel, 8 dari 10 ibu itu memang belum bisa memberikan ASI pada hari pertama kelahiran bayi dengan berbagai macam problem atau kendala dari mereka. Nah, karena itulah, jadi dipikir bahwa kayaknya perlu suatu gerakan. Makanya kita panggilnya tuh inovasi ini geber aksi, Geber. sebuah gerakan. Ya. Jadi nggak bisa sendiri. Jadi gerakan ini mengajak pimpinan yang pertama, kemudian dokter spesialis untuk penguatnya, dan perawat bidan serta lini apapun untuk sama-sama benar-benar bergerak memastikan dan membantu ibu menyusui bayinya di hari pertama rawat lahir itu. Nah, di sini jadinya Romi. Jadi di sini kita memakai sebuah gerakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui dan dimulai sejak bayi lahir itu langsung diletakkan ke dada ibunya. Iya, Nah, IMD. iya benar, benar banget kan mungkin sobat sehat juga di rumah
udah familiar dengan IMD. Ternyata IMD itu memang mengagumkan itu, karena IMD inilah yang mengantarkan keberhasilan menyusui. Iya. Spesialnya di inovasi ini adanya dukungan keberlanjutan. Iya. Nah, dukungan keberlanjutannya iya, karena jadi setelah mereka pulang, ibu-ibu bersalin ini akan bergabung langsung kepada WhatsApp grup ASI di rumah sakit. Dan Juga sekaligus pasti iya, ya deh. dan sekaligus, memang WhatsApp-nya dikelola sama Kak Novi sendiri. Kebetulan Kak Novi telah mengikuti pelatihan sebagai konselor laktasi, gitu Oke, Romi. baik. Mungkin latar belakangnya itu ya. Oke, siap. Nah, sekarang saya mau ke Dokter Rading nih. Ya, Nah, jadi berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Kak Novi tadi mengenai geberaksi ini, nah jadi di situ kita ketahui bahwa memang penting untuk pemberian ASI eksklusif ini ya dok ya, hmm, sehingga itu diciptakanlah sebuah inovasi untuk melakukan gerakan untuk memberikan ASI eksklusif ini. Nah dok, seberapa pentingkah sih pemberian ASI eksklusif ini kepada bayi, serta apa manfaat yang bisa didapatkan oleh si bayi maupun bagi si ibu yang menyusui? ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berbicara masalah ASI ini sebetulnya sebuah topik yang sederhana, tetapi mempunyai makna yang begitu penting ya. Iya. Secara tidak langsung kita sudah membicarakan bagaimana nasib nasib bayi kita, bayi anak-anak kita ke depan untuk masa depan bangsa gitu. Nah, ASI adalah sebuah karunia ya yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak ada tanding, tidak ada bandingnya. Tidak ada satu produk pun buatan manusia yang bisa menyamai, Komposisi dari bahkan aksi. mendekati ASI pun jauh gitu. Iya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bidanovi tadi adalah sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Mhm. Cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia, bahkan di kabupaten kita itu nggak sampai 50%. Mhm. Problemnya apa gitu ya? Iya. Padahal ASI sudah disediakan secara gratis ya. Iya. Sebuah fisiologi yang normal pada ibu yang hamil kemudian melahirkan, ASI itu sesuatu yang niscaya gitu. Mhm. Kalau berbicara apa pentingnya ASI, saya kira hampir sebagian masyarakat sudah paham ya Iya. pentingnya ASI. Tetapi kenapa pentingnya ASI ini menjadi tidak jadi implementasi gitu ya. Saya sedikit berbicara, misalnya ketika seorang ibu kenapa tidak memberikan ASI? Ya, alasannya, maaf dok, ASI saya nggak keluar. Gitu. Syarat ya. Iya, ASInya seret. Kemudian ada lagi alasan-alasan yang lain. Gitu ya. Padahal ASI itu kita tahu bahwa satu yang penting pada saat diberikan pada bayi-bayi baru lahir yang dibutuhkan yang keluar dari ASI misalnya adalah kolostrum. Iya. Ya, kandungan kolostrum itu tidak bisa didapatkan pada susu formula Mhm. ya. Iya. Kolostrum itu apa? Kolostrum itu protein ya yang keluar pertama kali pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai hari keempat, kelima. Yang di sana mengandung suatu imunoglobulin, Iya. IgA ya. Imunoglobulin itu berarti membentuk imunitas, daya tahan tubuh terhadap apa? Terhadap bakteri, virus, ya segala macam agen yang dari luar yang bisa menyebabkan si bayi itu sakit. Mhm. Itu sudah diberikan dahulu dengan adanya ASI gitu ya. Iya. Begitu bayi itu lahir, ya, dia terpapar Iya. oleh eksposur luar Betul. yang di dalam di sana lingkungannya tentu tidak mungkin terbebas dari yang namanya virus, bakteri ya. Agent. Kan? Dengan pemberian ASI yang mengandung kolostrum bahkan itu muncul kolostrum itu munculnya justru pada hari-hari pertama. Iya. Ya, jadi ASI-nya lebih berwarna kuningan ya, lebih kental. Itu tinggi sekali mengandung imunoglobulin A dan juga beberapa kandungan yang tidak dimiliki oleh susu formula. Mhm. Nah, menariknya lagi, ASI ini tidak bisa disamakan dengan produk yang lain. Betul. Yang misalnya begini, produk mana yang ada di pabrikan Iya. ketika bisa bekerja seperti ASI. Contohnya apa? ASI itu kan ada formil, ada handmil ya. Mhm. Masih awal ada. Begitu ASI pertama kali keluar, itu yang
lebih encer, Hmm, warnanya lebih lebih encer. lebih Jernih. jernih, Hmm. itu mengandung tinggi laktosa sama Ayo. Hmm. protein. Kemudian hand milk, ASI yang di ujung itu tingginya lemak. Hmm. Hmm. Itu kan sangat sangat sesuai dengan metabolisme tubuh. Kalau susu formula, ya tidak bisa yang pertama kali disedot oleh bayi itu Yang misalnya yang encer masuk dulu gitu. mengandung Ya, gula sama betul. protein, yang Hmm. kedua yang keluarnya tuh baru lemaknya, nggak bisa seperti itu. Tapi ASI sudah didesain. Begitu yang keluar pertama, itu adalah produk yang pertama kali dibutuhkan oleh bayi. Betul. Serap ya, gula, kemudian protein, terakhir lemak. Lemak ini kan sebagai nutrisi yang penting, yang Hmm. proses pencernaannya lebih lambat. Gitu. Jadi memang tidak ada satupun yang bisa menyaingi dari produk-produk ASI ini. Kemudian dari segi studi di berbagai negara, ya erat kaitannya dengan inovasi Kak Novi, Hmm. stunting dengan pentingnya ASI, semua studi mengatakan bahwa upaya pencegahan stunting itu dengan pemberian ASI, Asik, asik, ASI asik. eksklusif. Jadi tidak ada studi yang sebaliknya, susu formula bisa mencegah stunting. Iya. Ya, studinya itu sudah bukan hanya di Indonesia, di seluruh negara di dunia. Bahkan tadi WHO itu sudah membuat statement Hmm. semua bayi berhak mendapatkan ASI. Tidak ada satupun produk atau makanan yang bisa diberikan kepada bayi kecuali ASI, Iya. khususnya 0 sampai 6 bulan. Hmm. Jadi tidak ada makanan lain ya kecuali ASI. Bahkan kalau dari AAP, American Academy of Pediatrics di Amerika, 0 sampai 3 tahun itu nggak perlu susu formula. Hmm. Cukup ASI, setelah 6 bulan MPASI, makanan Iya. pendamping ASI. Setahun ya makan nasi. Hmm. Jadi tidak ada lagi tempat susu formula sampai usia 3 tahun. Iya. Nah, itu dia. Makasih. Jadi rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia, dari Amerika, Eropa, itu sudah sangat jelas ya. Hmm. ASI itu produk terbaik. Ya, manfaatnya untuk bayi, manfaat lain tentu banyak ya. Selain nutrien terbaik, makronutrien ada karbohidrat, protein, lemak, Hmm. juga mikronutrien yang sangat lengkap yang memang dibutuhkan sesuai kondisi bayinya. Itu kondisi anaknya, sesuai umurnya Hmm. gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Karena ASI itu juga berbeda-beda. ASI prematur itu berbeda dengan ASI yang matur. Iya, iya. Kalau susu formula tidak bisa. Jadi ASI bagi bayi prematur itu secara alamiah mengikuti kebutuhan bayi prematurnya. Iya. Produksi ASI dengan komposisi yang berbeda dengan ibu-ibu yang melahirkan bayi-bayi yang cukup bulan. Hmm. Nah, itu. Itulah salah satu keistimewaan Ya, ASI juga ya, Dok ya. betul. Bahwasanya yang komposisi apa-apa yang dibutuhkan oleh bayi terhadap ASI tersebut itu sudah disesuaikan juga Iya. dengan perkembangan usia si bayi, Betul. Dok ya. Ya. Nah, terus juga tadi terkait dengan kolostrum Hmm. atau cairan pertama yang keluar setelah ibu melahirkan sebelum menyusui ya, Dok ya, ya, Hmm. berarti ya. Nah, jadi ini edukasi juga bagi masyarakat, terutama bagi ibu-ibu menyusui di luaran sana. Nah, bahwasannya untuk kolostrum ini itu wajib ya dok ya, ya Kak Novi ya diberikan pada bayi yang baru dilahirkan. Iya benar. Karena begini nih dok, Kak Novi, ada juga pendapat-pendapat ataupun asumsi masyarakat yang menyatakan bahwasannya kolostrum itu karena warnanya itu nggak lazim gitu ya. Karena kan ada juga sebagian masyarakat yang kalau berkaitan dengan ASI ya ASI itu kan air susu warnanya putih gitu kan. Benar. Sementara kolostrum itu kan warnanya kan mungkin cenderung keruh, Iya. agak kekuningan. Nah jadi ada juga ibu-ibu yang beranggapan bahwasannya ah ini bukan air susu ini. Jadi nggak usah dikasih ke bayi. Nanti takut nanti malahan kenapa-kenapa bayinya bisa sakit dan gimana gitu ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa juga kita berikan edukasi ke masyarakat bahwasannya kolostrum itu memang penting. Nah, karena seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, itu kan untuk kolostrum sendiri itu kan tidak diproduksi secara terus-menerus Iya benar. oleh kelenjar susu atau kelenjar Iya. kelaminnya, kan ya. Jadi
untuk ibu-ibu di luar sana, itu ketika sesudah melahirkan, itu jangan disia-siakan atau jangan dibuang yang kolostrum tadi ya. Oke. Benar, tepat sekali Romi, heeh. Betul sekali tentang penjelasan kolostrum, begitu Mhm. juga, yang telah disampaikan oleh Dr. Ading sebelumnya. Jadi benar sekali bahwa di lapangan banyak ibu-ibu di luar sana, bahkan sebenarnya keluarganya yang beranggapan Iya, seperti itu, sehingga membuat ibunya memutuskan untuk tidak memberikan ASI pertama tadi, Romi. Jadi memang kalau kolostrum itu bukan hanya warnanya saja yang kita sebut berbeda dari iya. yang kebanyakan masyarakat menganggap putih, hanya warnanya kuning keruh. Dan yang kedua adalah dia itu sedikit sekali, heeh, Dan sayangnya itu kadang ya karena ketidaktahuan mhm, tadi itu dibuang ya, ya bener. Karafinya. Itu Mhm. juga sama, seperti juga bayi-bayi yang kita rawat di ruangan NICU, Romi. Jadi seandainya bayinya dirawat di ruang NICU, kemudian ibunya harus memerah, tidak bisa menyusui langsung, Ya. maka di rumah sakit kita mengarahkan agar ASI-nya itu kita ambil melalui spet yang satu sisi. Jadi kalau spet satu sisi kan jadi kesannya penuh ya. Jadi kita akan mendukung psikologis ibunya bahwa ternyata emang ASI ini, satu sisi ini emang kebutuhan bayi baru lahir tuh emang hanya segitu. Iya. Jadi biasanya secara psikis ibu-ibu ngerasa ASI aku nih nggak ada nih, karena ASInya cuma dikit. Kalau mereka pakai alat pompa itu Mhm. mereka kan ngelihatnya cuman masuk di corongnya aja, nggak Iya, netes. Nah, betul. makanya kita mendampingi mereka dan kita ambilnya pakai spek satu sisi tadi. Jadi ibunya ngerasa, "Oh, ternyata penuh nih," karena kita media yang kita ambil kecil untuk mendukung ibu tadi, Rom. Jadi kesimpulan sudah disampaikan oleh dokter tadi juga memang banyak sekali manfaat dari ASI ini ya. Tapi Iya, ya dok ya, itu selain memberikan kekebalan pada bayi, terus juga untuk melengkapi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Nah selain itu bagi ibunya sendiri, karena tadi kan seperti yang Kak Novi bilang, mhm, itu setelah melahirkan itu kan dianjurkan untuk IMD, inisiasi menyusui menyusui, dini. iya, Nah, jadi secara psikologisnya itu juga bisa meningkatkan bonding gitu ya, mhm, Kak Novi ya, iya antara ibu bener, dan anaknya. iya bener sekali. Tepat sekali, Romi. Jadi EMD itu ternyata sekaligus bonding antara ibu dan bayinya. Mungkin kita dari tadi bahasnya tentang manfaat isi ke bayi ya, Romi ya. Iya. Nah, ternyata EMD itu juga ajaib juga buat si ibu nih. Mhm. Nah, jadi dari proses menyusui ini kita kenal dengan hormon oksitosin namanya, Iya. ya. Jadi hormon yang untuk mengeluarkan si ASI-nya. Mmm. Nah, ketika hormon itu bekerja, jadi yang rahim tadi kan itu besar ya, ada bayinya loh. Jadi Iya. rahim itu komposisinya jadi besar, tiba-tiba bayinya keluar. Mhm. Otomatis posisi rahim nggak langsung mengecil kan. Iya. Nah, rahim itu terdiri dari otot-otot ligamen. Mhm. Nah, mereka kayak anyaman-anyaman gitu. Dan Iya. oksitosin yang dihasilkan oleh ASI akibat rangsangan si bayi itu akan menyebabkan otot-otot ligamen itu berkontraksi, menyatu kayak anyaman. Mhm. Nah, itu mengakibatkan buat si ibu mencegah perdarahan pasca lahir. Jadi itu ajaib banget buat si ibu. Jadi Betul betul. eee, Tuhan itu menciptakan tuh semasya Allah itu, maksudnya Iya. ajaib itu loh ASI ini, gitu. Mmm. Oke. Nah, terus tadi terkait dengan IMD gitu ya, Dok ya, Kak Novi. Mhm, Nah, jadi kalau misalkan untuk yang IMD ini, itu kan terkadang, bagi ibu yang melahirkan, apalagi kalau misalkan ibunya ini baru melahirkan anak pertama, otomatis kan itu kan belum ada pengalaman ya. iya bener, Nah, jadi, gimana sih, untuk IMD ini dikatakan berhasil mhm, gitu, Kak Novi? Karena kan kita lihat juga, beberapa kasus kadang ini, bayinya itu kadang nggak mau menyusui atau mungkin dia rewel gitu. Apakah karena tidak terjadi pelekatan yang sempurna antara kuping si ibu dengan mulut si bayi atau gimana? Bisa mhm. diceritakan nggak? Oke, terima kasih Romi dan sobat sehat yang lain. Mhm. Jadi benar sekali mungkin, ibu yang melahirkan pertama sebenarnya IMD ini merupakan pengalaman yang baru otomatis buat mereka. Iya. Nah, jadi sebenarnya pentingnya di langkah awal itu pada saat ANC, pada saat kehamilan. Jadi sebenarnya Kak Novi minta di sini semoga banyak nakes kita yang dengar siaran hari ini. Jadi ketika ANC di trimester ketiga, tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang akan bersalin bahwa manfaat dari IMD ini. Iya. Ya, jadi sehingga mereka siap bahwa atau mereka menantikan ketika bayinya berlahir untuk diletakkan ke dadanya. Oke. Dan poin yang kedua, IMD itu bukan berarti indikatornya harus berhasil menyusu pada saat baru lahir, Kami. Iya. Jadi yang pertama yang paling penting itu adalah pelekatan kulit si ibu dan kulit si bayi yang Mhm. akan menularkan bakteri dan flora yang baik antara bayi dan ibu. Nah, jadi memang dibiarkan di dada ibu itu kurang lebih 30 sampai 60 menit. Nah, bayi akan otomatis mencari ke ASI atau payudara ibu.
Karena secara teorinya gini, ketika di dalam kandungan, bayi itu meminum air ketuban atau amnion. Mhm. Dan setelah kita dilakukan penelitian, ternyata areola yang bagian Ya. hitam-hitam itu menimbulkan bau seperti amnion. Mhm. Jadi seperti makanan bayi ketika dalam kandungan. Karenanya bagian tangan si bayi itu tidak boleh dilap sampai kering banget ketika baru lahir. Jadi hanya kepalanya yang ditutup pakai topi. Jadi bayi itu akan mengendus-gendus tangannya, kemudian akan mengarahkan ke ASI yang pertama tadi. Oh. Iya. Dan kalau kita mau runut lagi dari proses kehamilan ini menyebabkan hiperpigmentasi, yaitu pada bagian areola di sekitar puting itu Hitam. itu menghitam benar sekali. Iya. Dan bayi baru lahir memang hanya fokus melihat warnanya hitam dan terang. Nah, jadi dia akan menuju. Iya, benar. Jadi dia akan menuju warna hitam itu. Jadi benar bahwa ternyata prosesnya itu saling berkesinambungan. Hmm. Nah, yang IMD inilah yang membantu untuk memberikan keyakinan pada ibu akan ASI yang pertama dan keberhasilan untuk pemberian ASI selanjutnya. Gitu, Raul. Nah, Dokter Adi, Ya, jadi selain permasalahan mengenai IMD tadi, nah berdasarkan kejadian-kejadian yang dokter temukan di lapangan, itu apalagi sih dok kendala-kendala yang ya. dialami oleh ibu menyusui pasca melahirkan dalam hal untuk memberikan ASI pada anaknya? Tadi nyambung ya, apa yang dikatakan Mhm. Ida Novi. IMD itu tujuan utamanya bukan untuk membuat menyusui ya langsung Iya. ASI keluar. Jadi di bayi itu ada 3 refleks yang muncul ketika lahir ya. Mhm. Rooting refleks, Ya. sucking refleks, dan swallowing refleks. Mhm. Rooting itu refleks bayi ketika pipinya tertempel sesuatu, Mhm. dia akan menoleh. Oh, itu eh, secara refleks gitu ya? Refleksnya menoleh ke arah yang ditempelnya itu. Iya. Jadi ketika dia pipinya ditempelkan sesuatu, dia akan pasti ke sini. Mhm. Mhm. Ya, menempel dengan dada ibu, dengan payudara ibu, puting ibu, dia akan mencari. Mhm. Kemudian yang kedua ada melatih refleks dulu jadi. Iya. Rangsangan pertama dulu. Mhm. Tidak bertujuan untuk ASI supaya langsung keluar, kemudian langsung. Yang kedua adalah sucking refleks. Refleks menghisap. Mhm. Eh, Sesuatu yang masuk ke dalam mulut bayi dan menyentuh apa itu langit-langit Iya. Benar. itu membuat refleks bayi menghisap. Karena ada racunnya Nah, gitu ya? jadi refleks itu akan dilatih pada saat IMD. Mhm. Ya, kemudian swallowing refleks mungkin kalau ada si yang keluar dia akan Mhm. ditelan. Iya. Itu mungkin nanti ya ketika IMD itu bayi bugar. Mhm. Bayi bugar itu artinya apa? Bayi yang Apgar skornya baik, langsung menangis kuat, beratnya tidak kurang dari 1.500 Mhm. IMD, tempelkan ke ibunya. Apakah bayi itu lahir normal, lahir seksio, Mhm. ya, jadi tidak dipisahkan. Iya. Ya, tujuannya bukan langsung menyusu, bukan. Mhm. Ya itu tentang IMD. Kemudian kendala-kendala apa? Salah satu kendala yang menyebabkan keberhasilan menyusui itu gagal, Mhm. tadi tidak melakukan IMD. Nah, itu Oh. jadi satu tahap yang sering dilewatkan Mhm. oleh dokter, bidan, di persalinan, di Mhm. vaskes, di tempat-tempat bersalinan. Ketika lahir tidak dilakukan IMD. Iya. Padahal yang dia itu merupakan Nah, langkah langkah awal awal untuk untuk menuju keberhasilan keberhasilan selanjutnya. selanjutnya Tepat gitu kan. sekali, Raul. Ya, jadi Mhm. itu kadang-kadang dilupakan, bukan kadang-kadang sering kok. Di rumah sakit itu IMD itu boleh dalam waktu ya hitungan jari. Banyak kan begitu lahir langsung berpisah. Ya, Mhm. dan lahir itu ketika bugar itu Iya. tidak berpisah. Mhm. Bayi itu langsung ditempel ke ibunya. Mungkin ini juga salah satu dari Nah, Kak Novi mungkin ya salah satu iya faktor betul. mendukung untuk Berinovasi. ya Ya, inovasi ini. kemudian yang kedua, Mhm. eh, ibu itu kadang-kadang nggak sabar. Iya. Nah, nggak sabar bayinya ketika sudah lahir, pagi jam 4 subuh lahir, aduh jam 10 ini bayi ASI belum keluar gitu. Ya, udah panik ya dokter ya. Iya. Jam 12 makin stres lagi ASInya nggak keluar. Betul, betul, betul. Sampai sore ASInya nggak keluar. Ditambah lagi dengan bapaknya bilang, ini penyiksaan katanya, Iya, Iya. bayi nggak dikasih apa. nggak dikasih apa-apa. Benar. Belum lagi neneknya yang nunggu gitu ya.
langsung dibuatkan susu formula, Iya. kemudian diadukin. Itu kan sebetulnya se antara ibu yang awalnya ingin menyusui Berikan ASI ASI. eksklusif, Iya. ditambah dorongan orang tua yang suami mungkin yang nggak paham. Kemudian neneknya kadang-kadang memang kebanyakan mereka sudah bawa dari rumah. Iya, Iya, udah tersedia Nah, ya, Dok, ya? tersedia. Heeh, Begitu 3-4 jam sudah melahirkan itu sudah dibuatkan itu. Wah, itu heeh. di rumah sakit juga kita sudah ketemu itu dan mulai adanya inovasi ini tidak ada lagi gitu ya. Jadi kenapa ibunya nggak sabar? Kadang-kadang ada muncul anggapan kasihan bayinya, mhm, lapar Mhm. katanya. Kasihan bayinya gitu ya. Padahal bayi baru lahir itu bisa tidak menyusui sampai ya 24-48 jam nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Justru ketika bayi itu dicoba untuk menyusui, Mhm. bayi itu akan melatih refleks-refleks dia mhm, dan si ASI akan semakin diproduksi. sih, rangsangan Nah, tadi. itu kegagalan dua yang paling sering. Mhm. Tidak sabar menanti ASI keluar, akhirnya mencari jalan pintas Iya. untuk memberikan susu formula. Iya. Ketika 1 hari pertama sudah susu formula, 60% ke atas hari kedua pasti Iya, iya. lanjut Ketiga jadinya ya, Dok, sampai ya? dia seterusnya. Akibatnya apa? Iya. ASINya, Mhm. nah ASINya memang benar Iya, nggak mengurangi. diusahakan. Iya, Karena iya. itu tadi sudah dari awal kita nggak concern dengan Mhm. masalah itu. Nah, terus tadi terkait dengan stres, stres itu juga berpengaruh ya, Dok, ya, terhadap Betul. ini, keluarnya ASI itu ya? Ya, ya jadi gitu. Em, ASI itu kan ada 3 tahap ya, Kak Alfi ya. Mhm. Produksi, sekresi, sama pengeluaran. Iya, Iya. Itu harus dimulai dan harus diakhiri dengan pengeluaran. mhm, Produksi katakan Alfi tadi di trimester awal itu sudah iya, produksi Iya, sudah mulai ya, ya. produksi. Ibu hamil 16 minggu itu kadar estrogen progesteron tinggi. Tinggi. Semakin tua kehamilan, hormon estrogen progesteron semakin tinggi. Mhm. Estrogen progesteron itu akan membentuk otot ya. mesin-mesin produksi ASI selama hamil. Semua ibu hamil pasti payudaranya akan membesar. Iya. Karena itu hormon estrogen progesteron itu alamiah, semua ibu mengalami itu. Gitu. Itu sudah disiapkan tuh sejak hamil. Iya. Nah, ketika menjelang lahir, Mhm. estrogen progesteron mulai turun. Ketika lahir, Mhm. estrogen progesteron drop. Mhm, Ya, akibatnya apa? Yang muncul adalah hormon prolaktin. prolaktin tuh Iya. produksinya. Prolaktin itu ya, ketika estrogen progesteron turun, prolaktin yang ikut naik. Apa yang akan dilakukan prolaktin? Memerintahkan si struktur bangunan yang sudah Untuk dibuat oleh mengisi. estrogen progesteron Mhm. untuk Diisi. memproduksi mensekresi ASI. Mmm. Nah, ketika sudah disekresi, ASI itu keluar dari folikel dari Alveolus alveolusnya, alveolus. Iya. keluar dalam saluran, harus diisap. Mmm. Nah itu yang Isapnya itu peran mhm, bayi gitu loh. itu Kalau yang nggak sering diisap, kelewati. nah kalau nggak diisap, putus. Betul, betul. Bener. Ya, akhirnya apa? Yang sudah diproduksi dari sel alveoli dari kelenjar Mhm. air susu itu putus juga. Iya, iya. Hormon si otak juga merintah. Udah Ya, deh, nggak diisap, iya, tepat sekali. biarin aja, stop aja. Iya, Kan gitu. mhm, Betul, betul. Itu sudah suatu fisiologi. Kenapa spesies. kita melawan fisiologi itu dengan tidak melakukan isapan bayi? Iya. Padahal isapan bayi itu Rangsangannya aman. satu siklus gitu Mhm. ya. Iya, tepat sekali nih, Iya. menurut Dokter Adi. Mungkin, karena sobat sehat ini banyak juga mungkin yang dari bukan nakes ya, Romi ya. Mhm. Jadi mungkin, Kakak analogikan seperti ini, sepertinya seandainya Kak Novi punya produksi jual gorengan nih. Iya. Jadi malamnya Kakak produksi 20 gorengan aja deh untuk Iya. malam ini ya. Terus besoknya Kakak jual kan. Anggaplah yang bagian produksinya adalah prolaktin. Iya. Jadi ketika dijual, Kakak tuh sebenarnya butuh hormon oksitosin nih Betul. yang muncul dari pembeli, Iya. yaitu si bayi tadi. Ternyata nggak ada yang beli di hari Mhm. pertama. Terus pulang dong bawa 20 yang nggak dibeli. Iya. Nah, terus besoknya oke deh kita coba lagi produksi 20. Nggak ada juga yang beli. Betul. Nah, lusanya mungkin kita nggak akan produksi 20 lagi. Karena nggak ada yang beli ya. Betul. Jadi ya kita akan mengurangi produksi tersebut. Nah, Mhm. maka mulai deh 10 atau bahkan akhirnya tidak berproduksi lagi. Nah, seperti itu juga otak, Romi. Jadi ketika bagian payudara yang udah sebenarnya udah ada produksinya nih, tinggal keluarin bagian pemasarannya tapi mandek. Iya. Bagian pemasaran udah di stop deh, nggak ada yang beli. Nah, otomatis akan memerintahkan otak untuk
stop deh, prolaktin nggak usah produksi, nggak ada yang minta. Iya. Oke, itu kendala yang pertama. Karenanya, jadi di hari pertama, ketika sudah susu formula, maka hari kedua keluhan ibunya gini, isinya nggak keluar dokter, Hmm, isinya nggak keluar Bu Bidan. Padahal di hari pertama itu kolostrumnya udah keluar, tapi iya, nggak dirangsang. betul. Jadi mereka kan katanya bayinya bisa ya 24 jam, 28 jam nggak minum ASI. Ya udah mereka karena lelah, faktor lelah atau juga faktor tenaga kesehatan yang tidak mendampingi. Karena di sini dikuatin peran hari pertama ini Romi. Hmm, Setelah IMD, petugas kesehatan bukan cuma nanya, Bu ASInya udah keluar? Enggak. Tapi memastikan ibunya dapat menyusui dengan aman dan nyaman gitu. Jadi dan kita emang perlu menjelaskan kepada keluarga yang dekat beliau. Jadi kalau seandainya bidan yang datang ke ruangan itu, seandainya bapaknya lagi ke kamar mandi atau ada neneknya gitu lagi ke kamar mandi, biasanya akan tunggu. Tunggu suaminya untuk selesai dari kamar mandi biar menyampaikannya itu didengar langsung oleh orang-orang yang sangat berpengaruh bagi si ibu. betul. Gitu. Terus ini juga Kak, dalam kaitan ASI yang tidak dikeluarkan tadi, itu apakah bisa juga memicu nantinya terjadi kanker payudara pada ibu menyusui, pada ibunya? Oke, mungkin kalau Mhm. kita bicara sebelum ke kanker ya, Ya, Bang Rami ya. Nah, kalau Kakak tadi satu segmen tadi Kakak sampaikan bahwa oh ternyata ketika tidak dirangsang, tidak dikeluarkan, maka ASI-nya bisa berproduksi. ya, Ada juga kendalanya ketika tidak dikeluarkan, jadi kan ASI tadi udah berproduksi ya, ya. kan terjadi pembengkakan pada payudara. Iya benar, bendungan payudara, pembengkakan tidak ditangani dengan baik akan terjadi abses dan berujung mastitis, akhirnya melakukan drainase atau operasi. Jadi sebenarnya Hmm, yang kata dokter Rading tadi, ada hal fisiologis yang emang udah Allah bentuk sedemikian rupa, nah kita tinggal ngikutin alurnya aja kan. ya. Dan oh ternyata kita perlu rangsangan nih, oke bayinya nyusu. Walaupun memang belum berhasil menyusu, tapi rangsangan tadi yang akan mempengaruhi otak untuk mengeluarkan hormon oksitosin dan prolaktin tadi. Oke. Mungkin kalau ke kanker payudara mungkin bisa dokter Rading. Ya, sekilas saja ya, Dok, ya. Iya. Ya, jadi kalau itu kan kita berbicara evidence ya. Mm-mm. Ya, evidence itu ada data, ada penelitian di berbagai jurnal. Ya, jurnalnya ya menyebutkan Mm-mm. prevalensi atau insiden Kanker kanker itu lebih tinggi pada yang tidak tidak melakukan menyusui. menyusui. Hmm, Ya, itu evidence-nya gitu ya. ya. Jadi ada Ada kaitannya penelitian. kontribusi kan bahwa menyusui itu insiden akan lebih kecil. Hmm, Kayak itu. oke. Nah, terus gini juga kan Novi, itu kan untuk pemberian ASI eksklusif itu kan sampai bayi berumur 6 bulan. Iya. Nah, jadi terkait dengan inovasi Gebraksi ini sendiri itu gimana peran dari tenaga kesehatan dalam hal ini untuk memantau terus Mm-mm. perkembangan si bayi dan ibunya ini? Iya, tepat sekali Romi. Mm, Jadi mungkin karena balik lagi karena inovasi ini berawal dari rumah sakit Romi ya. iya, Jadi sebagaimana mungkin rumah sakit ingin emang beneran maksudnya mendukung ibu tuh bukan hanya batas dia lahiran di rumah sakit aja. iya, Nah karenanya jadi emang WhatsApp Geberbox ini jadi tuh Novi buat video kayak pembelajaran gitu Romi. Dimana setiap harinya tuh kan Novi membagikan jadwal praktek dokter, kemudian dengan memberikan semangat untuk mereka mengasihi, mengajak mereka diskusi. Maka akhir-akhir ini kendala mereka tuh banyak sekali yang masih bilang, "Bu bidan gimana nih? Kata mertua saya ASI saya ini nggak bagus karena encer," katanya. iya. Nah, padahal yang ngasih encer tadi ya, yang udah kita jelasin ternyata kayak akan air, vitamin, dan mineralnya loh. Oh, Jadi karena itu, mungkin beberapa ibu-ibu di rumah akan berpikir, "Kok bisa ya? Hanya ASI saja nggak ada air putih," gitu. Nanti haus loh. Ini iya, maksudnya mubah nih panas gitu ya. iya betul. Udaranya tuh suhunya panas, kok bisa-bisanya tenaga kesehatan menyarankan hanya ASI saja gitu. Harusnya ada air putihnya dong. Kita aja minum susu, udah tuh minum air putih gitu Rami ya. Iya, Kayaknya nanti nah beginilah ajaibnya ASI itu ternyata di awal ASInya memang encer karena kaya akan air tadi. iya Pak. Normal sebenarnya. Iya, mungkin kalau kita mikir, oh mungkin untuk orang-orang di perkotaan gitu ya, mereka akan algoritma Instagram mereka mungkin akan mengarahkan tuh ke konselor laktasi, Mm-mm. ke dokter anak, ke Instagramnya dokter anak yang puasi gitu ya. Iya, Nah, tapi untuk orang-orang di kecamatan, itu algoritma Instagram atau YouTube mereka mungkin bukan tentang edukasi-edukasi seperti itu. Dan sayangnya ketika sekarang media sosial sudah begitu rame gitu ya, setiap orang bisa memberikan edukasi,
Nah, inilah guna WhatsApp Geber Aksi ini memberikan, informasi emang yang tepat berdasarkan keilmuannya. Jadi ibu-ibu yang dalam tahap menyusui itu Iya. dikumpulkan dalam satu grup Iya WhatsApp gitu benar, ya? jadi tetap Iya. di-follow up, kemudian diajak mereka untuk, menyampaikan keluhan mereka yang mungkin bagi kita keluhan itu, biasa aja mungkin Iya. bagi kita, karena kita udah tim kesehatan yang udah Betul. paham itu. Tapi bagi mereka itu jadi menentukan mereka untuk mengajukan ASI atau enggak nih. Bahkan untuk mereka yang berpikir, "ASI ini anak aku BAB terus ya, Iya. sehari itu bisa sampai 6 kali untuk hari-hari pertama," gitu. Akhirnya mereka mikir, "ASI ini nggak bagus nih," gitu. Jadi melalui grup WhatsApp tadi kita Mhm. saling bertukar pendapat. Iya benar sih Dan juga kalau misalkan seandainya ada ibu-ibu menyusui mengenai kendala itu bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp di tadi. grup WhatsApp itu dan itu langsung memang kakak yang handle dan emang kakak yang jawab. Jadi jika emang harus melakukan pertemuan, baru pasiennya ke poliklinik gitu. Oke, baik. Nah, jadi berangkat dari kendala-kendala dalam pemberian ASI Swift tadi, seperti yang sudah kita bicarakan tadi juga ya dok ya, ya Kanovi. Nah, itu kan memang terkadang ada juga masyarakat sebagian masyarakat kita yang menyarankan bahwasannya ini tetap didampingi dengan susu formula. Nah, balik lagi ke susu formula ini. Nah, jadi kabar-kabar terbaru ini itu sudah ada juga ya dok ya, ya Kanovi ya, undang-undang yang mengatur tentang larangan pemberian susu Susu formula. formula, benar Itu benar. gimana itu dok dan juga Kanovi? Ya, eh, yang ketiga nih yang saya amatin, Mhm, kenapa ASI ini kok masih cakupannya rendah Rendah. gitu ya. mhm. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang sudah eh, melek dengan media informasi. Iya, betul. Iklan susu formula itu dulu-dulu itu kan gencar ya. Iya, dan juga menarik menarik lagi. Menarik gitu ya. Dengan berbagai persuasif. Iya, Sekarang kita harus balik. mhm. Promosi ASI itu harus lebih gencar. Ayo melalui kegiatan-kegiatan seperti ini Iya. kan promosi ASI. Ya, intinya promosi jangan Nah, kalah dengan promosi dari susu bukan formula gitu jangan ya. kalah, Heeh. harus menang ya. Harus menang. Dan Oke. sekarang itulah tadi undang-undangnya Mhm, membatasi promosi-promosi susu formula tadi. Dilarang mhm. menjual rumah ke rumah, apa namanya, bekerja sama dengan fasilitas Fasilitas. kesehatan, dengan bidan praktek, Iya, kemudian dengan berbagai macam iklan-iklan itu yang tidak boleh dari undang-undang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masyarakat ini berubah paradigmanya. mhm. Susu formula itu hanya diberikan atas indikasi medis. Iya, indikasi medis dan kedaruratan Ah, ya. hanya atas Terus perintah dokter. perintah Ketika tidak ada indikasi medis, tidak ada perintah dari dokter, tidak bisa. tidak menggunakan susu Betul. formula. Itu kan sebetulnya goalnya gitu loh. Mhm. Tidak ada produk pengganti ASI. Iya, Kalau dengan adanya promosi yang jor-joran, diskon iya betul. besar-besaran gitu ya, akibatnya apa? Ya masyarakat ya mengambil kesempatan itu. Iya, Ya sehingga sekarang itu dilarang dan tujuannya adalah promosi-promosi ASI ini makin dimasifkan. Inovasinya Geber itu kan gerakan bersama. iya, Kalau bersama itu bukan hanya nakes ya, iya. seluruhnya. Melibatkan Pihak banyak rumah orang gitu sakit ya. ya, Mhm. termasuk keluarga. Itu gerakan bersama. Kunci sukses supaya ASI-nya menjadi 100% atau paling mungkin di atas 90% ya gerakan bersama. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang baru. Mhm. Mhm. Ini membutuhkan komitmen bersama, fokus bersama, kemudian bantu bersama, tidak ada nilai ekonomisnya Iya. ya, tidak ada nilai mahalnya. Mhm. Mhm. Ini sudah gratis, murah, tinggal ada lagi kebersamaan. Iya, Tadi makanya pentingnya sekarang yang harus digalakkan adalah konsultan-konsultan, konselor-konselor ASI. iya, Di setiap desa kalau perlu ada, Mhm. kecamatan harus ada. Bahkan mungkin pemerintah, dinas kesehatan Mhm. memfasilitasi setiap desa satu konselor ASI atau setiap betul. kecamatan ada satu konselor ASI. Diambil dari puskesmas Iya. ya, daripada harus timbang membeli susu Iya. formula. Memperhatikan Lebih baik memperbanyak itu Betul. konselor ASI. Tadi bukan hanya mengedukasi, mendampingi dan problem solver. Ada masalah pasti loh ada masalah. Betul. ASI itu tidak akan 100% sesuai teori. Iya. Ada saja satu dua masalah. Misalnya puting susu apa tuh, puting payudaranya Mhm. tenggelam. Ada juga itu kan Iya. kasus demi kasus yang
butuh pendampingan, butuh solusi dari orang-orang yang terampil. Oh, Bukan tidak ada solusi, gitu ya. Ada memang yang tidak kontraindikasi. Contohnya ibu HIV, ya kita nggak anjurkan ASI, ya susu iya. formula. Tapi itu indikasi Indikasi medis medis. dari Medis. dokter. Anda ibunya HIV positif, bayinya jangan ASI. Kenapa tuh nanti Ya, tertular juga ya Mm-mm. Dok ya? Oke. Kan Oke. Iya, mungkin penjelasan dari tadi udah pas banget ya, Romi, ya, tentang penggunaan susu formula. Bahkan emang untuk pemasaran susu formula ini emang diatur lewat kode. Jadi kode itu kode dunia yang mengakui ini. Iya. Jadi mungkin di Indonesia saja mungkin kita masih lihat baru masuk minimarket itu susu udah terjajar rapi gitu ya. Gampang gitu ya. Gampang rapi dengan wajah-wajah anak-anak yang gemoy-gemoy gitu ya. Iya. Nah, beda dengan halnya di luar sana. Jadi kalau di luar negeri sana emang mereka di etalase, di kaca itu dikunci. Hmm, Dan itu emang harus dibeli. Itu mereka harus melihatkan resep dari dokternya. harus ada rekomendasi Iya, dokter. benar. Jadi kalau kita malah udah sedia payung sebelum hujan kata mereka, takut AC nggak cukup, mereka udah buru-buru nyediain susu formula gitu. Jadi emang penekanan di sini karena gerakan bersama mungkin kalimatnya, ayo dong kita bisa jadi lingkungan yang baik buat ibu menyusui. Jadi untuk menyampaikan hal-hal yang mendukung ibu menyusui. Jadi ketika ibu menyusui kelihatan kok kayaknya kalau minum susu tuh bayinya tuh lebih gemuk-gemuk gitu. Iya. Nah, ini nih, terkadang mereka paradigma masyarakat kita, bayi sehat itu adalah bayi gemuk. Iya. Itu. Padahal kalau ASI, bayinya sehat dan berat badannya ideal. Iya. Gitu. Gitu, Ram. Ini juga untuk sobat sehat nih, terutama yang tenaga kesehatan. Nah, jadi karena ini sudah ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang penggunaan susu Susu formula formula. atau larangan penggunaan susu formula. Nah, itu mulai dari sekarang nggak boleh lagi menjalin kerjasama ya dok ya, karena ya kerjasama dengan produsen susu formula. Dapat sponsor juga ya. Sponsor itu nggak boleh lagi, karena yang namanya undang-undang kalau misalnya nanti ada dilanggar itu ada semacam ininya, Iya, sanksinya. sanksi. ya betul, ada sanksi. Mm-mm. Jadi kalau bayi baru lahir, nanti oleh-olehnya jangan kotak susu Iya. ya. Yang lain aja, gimmicknya jangan susu. Betul. Nah, itu perhatian untuk para tenaga kesehatan. Iya, tepat sekali. Nah, jadi terkait dengan keberhasilan dari beraksi maupun pemberian ASI eksklusif ini, itu kan memang dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya dok ya, artinya untuk keberhasilan dari pemberian ASI eksklusif ini. Itu dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh si ibu menyusui ini agar sukses atau berhasil untuk memberikan ASI eksklusif? Oke, Robi. Jadi kalau kita sebut dengan dukungan ya, jadi emang ibu menyusui itu harus punya lingkungan yang baik. Ya, Karenanya, jadi ketika ibu hamil membesarkan kehamilannya, setidaknya ibu hamil sudah didampingin oleh keluarga yang satu rumah dengan dia. ya. Jadi kalau emang ternyata didampingin suami, ternyata suaminya LDRan nih. Mm-mm. Dan ternyata dia tinggalnya sama mertua. Iya. Terusnya mertuanya yang diajak pada saat IMC atau periksa kehamilan. Mm-mm. Begitu juga dengan proses edukasi dan konseling, itu memang harus diwujudkan atau didampingi dengan keluarga yang terdekat. Itu yang pertama, karena yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Ya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan. Karenanya, dengan inovasi Geber Aksi ini, ingin mengajak bukan cuma rumah sakit Bayang Lincir nih, Ya. ingin mengajak semua fasilitas kesehatan yang ada menerapkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui ini, Ram. Beneran konsen, beneran fokus. Ayo dong, ini ASI ini udah gencar banget gini, tapi kok hasilnya masih di bawah 50% Iya, gitu. cukupan ini. Dan tenaga kesehatan udah sebanyak ini loh. Ayo mari dong tenaga Betul. kesehatannya yang awap, yang nyentuh ke hatinya untuk memang menjadi kelompok pendukung ibu menyusui. Gitu. Oke. Nah, ini terakhir ya, Dokter dan juga Kak Novi. Nah, silakan mungkin kalau misalkan ada himbauan atau ajakan kepada masyarakat dalam mendukung Geberaksi ini, atau mungkin untuk ini menimbulkan semangat yang tinggi untuk ibu-ibu ini menyusui. Nah, silakan berikan himbauan atau ajakan mungkin Kak Novi atau Dokter. Boleh dokter? Ya, jadi untuk keberhasilan menyusui ini kita semua sebagai tenaga kesehatan harus eh, mendukung, kemudian harus mendampingi, menjadi problem solver bagi ibu-ibu menyusui. Kemudian bagi masyarakat, yakinlah bahwa ASI adalah nutrisi terbaik bagi anak-anak kita, ya, untuk
bayi 0 sampai 2 tahun ya. Tadi WHO dan AAP sudah memberikan statement bayi itu tidak perlu susu formula. Iya. 0 sampai 2 tahun itu tidak perlu susu formula. Cukup ASI ditambah dengan MPASI ketika waktunya sudah bisa makan, ya makan seperti makan rumah tangga yang lain. Ya, nanti bayi akan tumbuh secara sehat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kenapa? Karena kesehatan pada saat remaja, kesehatan pada saat dewasa, Itu. kesehatan pada saat lansia itu dimulai pada saat 0 sampai 2 tahun pertama, 1000 pertama kehidupan ya step Dok ya. pertama kehidupan. Jadi yang dewasanya diabetes, hipertensi, sindrom metabolik itu siapa tahu memang pola nutrisi dari 0 sampai 2 tahunnya itu keliru. Iya. Jadi jangan hanya berpikir bayi itu untuk saat bayi saja, tapi Iya. ingatlah bahwa nutrisi ASI itu akan mempengaruhi kesehatannya sampai Iya. Menurut masa kehidupan depan. selanjutnya. Ya, dan kita semua diharapkan ikut bahu-membahu menyediakan fasilitas menyusui di semua tempat. Di bandara sudah ada, di kantor-kantor harus ada, di sekolah harus ada, dan itu harus difasilitasi. Tidak bisa full menyusui, ada ASI perah, ya bisa diperah. Jadi boleh, ya. Dan itu tidak ada halangan. Dan kita juga memaklumi ibu-ibu sekarang kan bekerja. Iya. Tapi tidak ada alasan dengan ibu bekerja tidak mendapatkan ASI. ASI bisa disimpan 4 jam sampai 6 jam. 4 jam ya di suhu udara biasa. Bisa berhari-hari, 2-3 hari sampai di kulkas. Ya, kalau freezer bisa 3-6 3 bulan ya. Iya. Itu bisa ada banyak cara. Jadi tidak ada Tinggal langsung lagi kendala ya, itu ya. variasi. Itu ASI saja. Baik, Hanafi, silakan. Oke, terima kasih Romi dan Sobat Sehat. Membenarkan yang disampaikan oleh Dr. Hading bahwa di sini kita mengajak dalam gerakan Beriasi Eksklusif ini untuk ayo dong para tenaga kesehatan menjadi lingkungan yang baik dan mendukung bagi ibu menyusui. Kita pasti bisa, nggak akan sia-sia apapun yang kita sampaikan dan yang kita ajarkan kepada ibu menyusui. Oke. Gitu, Romi. Nah, baiklah para sobat sehat di rumah. Nah, jadi berdasarkan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi dari Dr. Adin dan juga Kanopi, bahwasanya menyusui itu penting. Jadi tidak ada alasan lagi bagi menyusui tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, karena itu sudah menjadikan satu hak bagi bayi untuk mendapatkan ASI minimal ASI itu dalam usia 6 bulan bahkan sampai 2 tahun. Nah, dan juga nanti bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang sekiranya nanti ingin untuk bertanya atau mungkin konseling mengenai masalah ASI, menyusui dan lain-lainnya itu bisa menghubungi Kak Novi juga ya, Kak Novi ya. Nah, atau mungkin bagi masyarakat khususnya di wilayah RSUD Banyuasin, nah itu nanti bisa bergabung juga mungkin di grup WhatsApp-nya di Beraksi yang digagas oleh Kak Novi dan kawan-kawan ini. Baiklah, sobat-sobat semua, untuk podcast kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan pada Dr. Ading dan juga Ibu Novi yang sudah berbagi informasi yang sangat penting sekali untuk kita Jangan lelah semua. promosi ASI ya. Siap. Oke, baik. Sekian podcast dari kami. Saya sendiri selaku host, Tommy Ronaldo, mengucapkan terima kasih atas atensinya. Dan juga kalau misalkan ada salah-salah, saya sendiri mohon maaf. Dan kita tutup podcast kita ini. Baiklah, cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat, kita Kita baca jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.